Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita ingin cerita kondisi Desa Lengkong dan sejarahnya. Desa Lengkong adalah sebuah desa yang terletak 12 km arah ke timur dari kota Kabupaten Bojonegoro dan 2,5 km dari kota Kecamatan Balen. Desa ini ada sejarah unik yang dulunya dari tokoh pelarian pengembangan Muslim dari Desa Mulyagung, tepatnya Dukuh Sawit. Ada sosok dari Timur Tengah yang bernama Abdurrahman. Cuma untuk menutup karakternya dia pakai nama Jawa, Kimbret, Ki Aso, dan Ki Ongkel. Beliaulah orang pertama yang mengukir desa ini, termasuk memberi nama desa ini dikatakan Desa Lengkong karena merasa nyaman sang penyebar agama ada di tempat ini. Desa ini sebenarnya tidak luas. Luasan desa ini hanya sekitar 1.185 hektar, 495 hektar. Sekali lagi 185,495 hektar dengan 39 hektar pekarangan, pegalannya atau perumahan 6,7 hektar dan luas bangunannya 14 hektar, sisanya persawahan. Penduduk Desa Lengkong ini kira-kira sampai pada hari ini 2.432 penduduk. Dengan jumlah pemilih kita prediksi sampai hari ini, kalau tepatnya saat pilkada 6 bulan yang lalu itu 1.636. Diestimasi hari ini mencapai 1.670-an. Batas wilayah desa ini berbatasan dengan berbagai desa. Kita mulai dari belahan timur itu berbatasan dengan Desa Balen Rejo, sekaligus di Kecamatan Balen. Belahan timur sebelah utara Desa Margomulyo, sebelah barat Desa Mulyagung dan Prambatan, sebelah utara Desa Kedungdowo, desa sebelah selatan Balen Rejo dan Margomulyo. Desa Lengkong terdiri dari 3 dukuh, Lengkong, Domblak, dan Blakru. Namun di dalam tata pemerintahan desa hanya terdiri dari 2 kasun atau 2 dukuh. Ini ada cerita tersendiri karena sangat kecilnya ada satu wilayah, yakni Dukuh Blakru ini digabung dengan Domblak, sehingga hanya ada 2 kasun, yakni Kasun Lengkong dan Kasun Domblak. Di Desa Lengkong ini warganya mayoritas adalah petani dan buruh tani. Hanya sebagian kecil yang pengusaha, home industri, dan tentu ada potensi yang sangat membanggakan karena penyebaran jumlah penduduk di Desa Lengkong ini 40% ada di usia produktif. Usia remaja mulai dari 12 tahun sampai 45. Ini mendapat porsi jumlah 45%. Sehingga ini yang menjadi potensi SDM yang sangat bisa kita harapkan untuk membawa desa ini ke arah yang lebih baik. Potensi-potensi alam
Dari sisi geografis tanah, kami sudah meneliti lama, mengadakan percobaan lama bahwa tanah di desa ini kategori tanah yang subur. Tanah warna hitam, istilah Jawanya, itu tanah yang sangat subur, sehingga tanaman apa saja, mulai umum tanaman padi, jagung, palawija, sayur, hortikultura, semuanya telah kami uji cobakan, ternyata bisa dilakukan dan berhasil. Namun ada titik lemah yang perlu kita carikan solusi pemecahannya, yakni belum tersedianya air. Ya, seperti tadi telah saya katakan, dengan penyebaran penduduk yang begitu memberikan suatu harapan. Tentunya ini banyak potensi-potensi desa, baik potensi alam yang tadi sudah saya ceritakan, bahwa tanah di desa ini kategori tanah yang subur. Di samping potensi SDM itu terbanyak pengelompokannya di warga yang usia produktif. Banyak potensi yang bisa kita gali dari kebiasaan lama, dari turun-temurun warga masyarakat kami telah terbiasa menyediakan atau sebagai pembudidaya bibit hortikultura, walaupun masih secara tradisional. Cuma akhir-akhir ini mulai kita cobakan ke arah yang lebih modern, pakai pot, yakni bibit lombok, terong, dan tomat. Ini sudah menjadi mata pencaharian sebagian dari warga kami, terutama dari kalangan tua, menyebar di berbagai pasar di Bojonegoro sampai pada Tuban, sehingga dikenal kalau warga ingin tanam holdi itu cari bibitnya di Lengkong. Ini sudah turun-temurun. Ada hal lain di Lengkong Kerajaan ini, mulai dari kaum milenial. Ada kreativitas membuat miniatur kapal, mungkin juga pada kayak Vespa. Itu adalah kreatif, kerajinan anak milenial yang perlu kita kembangkan. Ada lagi sesuatu yang sebenarnya sudah tidak diperlukan, tetapi akhirnya menjadi bahan komoditas yang mampu membantu perekonomian warga, yakni pelepah besang, diolah menjadi tampar. Tampar ini yang pada akhirnya nanti menjadi bahan mebler. Namun sayang, kita warga kami masih di tingkat bahan dasar, yakni sampai pada titik tampar, baru kemudian dikirim ke wilayah Jogja, Jakarta, dan tempat lain sampai pada di Kalimantan. Sehingga ini menjadi sesuatu yang bisa kita angkat nantinya. Di dukuh yang kedua, yakni dukuh Ndomblak, ada satu kebiasaan warga kami yang untuk menyangga perekonomian ibu-ibu ini anyaman dari bahan bambu. Di sana ada besek kayak semacam tempat tape, ada kukusan, ada kipas dan sebagainya. Intinya jenis-jenis tanaman anyaman yang dari bahan bambu warga kami telah menjadi kebiasaan dan mata pencaharian penyangga turun-temurun. Ini juga bisa kita kembangkan di akhirnya nanti ke arah yang lebih baik, yang lebih bisa meningkatkan nilai jualnya. Di samping itu mulai tumbuh di 12 tahun terakhir ini usaha-usaha mikro, mengadopsi dari wilayah Jombang, yakni kerupuk uyel yang dulunya hanya 1 orang. Kami di saat dijaka kami mencoba membawa ke wilayah ini. Alhamdulillah sampai hari ini sudah berdiri 12 perusahaan
Boom Industri Kerupuk Uyel, yang tentu ini bisa menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit, walaupun dari sisi profitnya atau cost-nya tidak tinggi, tapi rutinitas ini di 12 bulan semuanya tidak ada, istilahnya tidak ada hari tanpa kerja dan tidak ada hari tanpa penghasilan. Walaupun kerupuk kategori profitnya kecil, kalau angka rata-rata misalnya per kintal itu sekitar 60.000 per kintal bahan. Ada potensi lagi, seandainya kami punya impian, tadi setelah saya katakan ketersediaan air wilayah ini sangat ketergantungan dengan musim. Ya, kami berharap dan ingin, ternyata telah kami coba, ternyata di seluruh wilayah ini ada sumber yang bagus yang belum dimanfaatkan atau yang belum digali, sehingga ke depan kami berharap kuncinya keberhasilan pertanian ada di air, termasuk ketersediaan air minum. Ini ketika 3 bulan, di bulan September, Oktober, November biasanya warga sangat kesulitan, tapi sebenarnya sumber patok itu ada, sumber bor, sehingga kami punya impian kedepannya akan kita siapkan sumber bor, baik untuk ketersediaan air minum dan juga untuk air pertanian. Kita bersama masyarakat waktu itu mencoba untuk akses infrastruktur kita titik tekankan. Alhamdulillah selama 2 periode berakhir, singkat kata berakhir di tahun 2013, total jalan kami sepanjang jalan porosnya 3 kilo plus jalan dukuh menghubungkan dukuh satu dengan yang lain, ini sepanjang 9 kilo 340 meter. Ini alhamdulillah mulai dari dasar, waktu itu kami pakai pedal dari Tuban, teman-teman wilayah lain pakai makadam, tapi Lengkong tidak memungkinkan, sehingga kami pakai pedal untuk mengejar target yang panjang itu. Alhamdulillah di terakhir tahun 2013 jalan poros kami sepanjang 3 kilo mulai dari perempatan Balen sampai perbatasan utara Desa Kedungterwo itu telah terpaving dengan mulus selebar 4,5 meter. Jalan kampung semuanya sudah terpaving, hanya tinggal 400 meter dari 9.346 meter. Itu tinggal 430 meter yang kami tersisa, semuanya sudah jadi jalan yang mulus, jalan paving. Desa Lengkong sebenarnya kelembagaannya sesuai dengan aturan atau pengembangan desa semuanya sudah ada, mulai pemerintahan desa, kantor desa, Karang Tarunanya, BUMDesnya, kelompok taninya, Gapotan, di situ ada kelompok wanita tani, ada juga lembaga-lembaga masyarakat yang ini justru lebih hidup dari lembaga pemerintahan. Waktu itu kami bekerja sama karena ada kebiasaan dan pembiasaan masyarakat dan tahlil sekaligus kunjung rumah tiap malam Jumat. Ini waktu di kepemimpinan kami menjadi wahana diskusi masyarakat tiap seminggu sekali untuk ibu-ibu ketika hari Kamis pagi, termasuk di masjid ini kemarin pagi. Ini yang kami sangat prihatin, sehingga mulai dari 1 tahun kemarin, termasuk pertimbangan infrastruktur desa yang dulunya sudah mulai bagus walaupun masih dalam bentuk paving, ini memang kondisi tekstur wilayah kami yang bergerak, sehingga paving menjadi jawaban pilihan untuk bisa warga masyarakat memperbaiki tanpa harus pakai biaya tinggi. Akhirnya kondisi itu semuanya mandek. 6 tahun terakhir ini mandek. Panjenengan bisa lihat kondisi di akhir ini, termasuk yang paling saya prihatin adalah bagaimana menjalin kerukunan warga
yang di dalam kontestasi pilkada itu biasa terbelah, itu masih terasa utuh, sehingga sang pimpinan tidak mampu atau nggak berusaha untuk menyatukan kembali, termasuk di dalam pelayanan kepada masyarakat juga. Ya sampai orang-orang yang awam pun bisa mendeteksi atau bisa niteni kalau yang dulu tidak ikut milih tidak akan dapat bantuan apa saja. Ini yang membuat hati saya terpanggil kembali untuk kami ikut masuk lagi berkontestasi. Alhamdulillah, setelah kami ngomong-ngomong kecil dan tentunya ada sosok top leader di sektor agamawan yang sebenarnya sejak 3 tahun yang lalu telah memerintahkan kami. Akhirnya kami coba mulai bulan kemarin kami berkonsultasi dengan berbagai pihak, mulai dari kalangan agamawan, kalangan pemangku adat, kalangan milenial, ibu-ibu dan sebagainya. Menurut hemat kami cukup syarat untuk kami ikut berkontestasi kembali, sehingga kami punya impian seandainya amanah itu diserahkan kepada kami dalam sisa umur yang sudah mulai 52 tahun ini. Proyeksi kami kan 6 tahun kemudian usia saya sudah masuk ke 60. Ini tidak ada misi lain, hanya ingin atau impian kami adalah bagaimana hidup ini ada manfaat untuk orang banyak. Bagaimana hidup ini di usia yang sudah mendekati usia senja itu menghantarkan, tapi pengelompokan usia yang produktif ke depan, regenerasi leader ini yang kita harapkan, sehingga kami mencoba ada satu ciri khusus Desa Lenggong sesuai dengan sejarahnya. Desa ini karena dikembangkan oleh orang Timur Tengah, sehingga desa ini nyaris dikenal desa yang agamis. Makanya kami sangat memimpikan desa ini ada moto Lengkong Islami, dan sesuai dengan warna masyarakatnya, termasuk agama di sini juga 100% agama Islam, termasuk juga satu ideologi, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada satu keuntungan dan memang juga ini ada kelemahan. Karena apa? Untuk di sektor agama kalau tidak ada khilaf yang bisa didiskusikan biasanya menjadi lamban perkembangannya. Tapi sebenarnya nyaman tapi lamban perkembangannya. Itu untuk harapan atau impian kami ke depan. Semoga Allah mengizinkan dan warga mendukung atas bimbingan Allah. Kami diamanai desa ini, kami punya visi bersandarkan keimanan dan keislaman yang kokoh. Kita bangun masyarakat sehat, terdidik, lancar perekonomiannya, terjamin rasa aman, menuju kehidupan yang adil dan sejahtera. Tentunya itu impian yang sangat besar dan mulia, namun
perlu didukung dengan fokus program-program unggulan sesuai dengan pertimbangan kami, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, serta peluang yang dipercayakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang dilindungi dengan undang-undang desa ini sangat memberi harapan kepada kita. Dana yang selama ini belum pernah ada dari sejak negeri kita merdeka tahun 45 sampai tahun 2013. Desa itu masih nyaris dipandang sebelah mata, termasuk pendanaan dan regulasinya. Waktu itu desa masih nempel di undang-undang daerah, apalagi masalah pendanaan. Itu memberikan amanat kepada presiden, kepada gubernur dan bupati, dan pemangku kebijakan yang lain untuk memberikan kewenangan warga desa yang dipimpin oleh kepala desa untuk mengelola keuangan desa secara mandiri penuh, mulai dari ditransfer dari Kemendes langsung ke bendaharawan desa. Berangkat dari kepercayaan pemerintah pusat dengan regulasi adanya undang-undang desa yang dulu belum pernah ada, kita menjadi warga desa di seluruh Indonesia itu merasa terpinggirkan mulai dari tahun 45 sampai tahun 2013. Regulasi tidak punya sendiri, undang-undangnya masih nempel di undang-undang daerah, apalagi pendanaan waktu itu hampir per tahun dari total DD dan ADD, intinya dana selain APAD desa yang itu menjadi upah langsung aparat pemerintahan desa, ini hanya sekitar, saya ingat tahun 99 itu hanya 70 juta. Di tahun 2012 150, dan terakhir di tahun 2013 itu 196, 200 kurang sedikit. Namun memang di situ waktu itu ada kekentalan keguyuban massa dengan pemerintahan, istilahnya dengan kerja bakti, dengan kerukunan, kearifan yang ada di masyarakat ini yang bisa mendongkrak pemerintahan maupun pembangunan infrastruktur. Sebenarnya peluang itu telah tiba ketika masuk di tahun 2014, ketika lahir Undang-Undang Desa yang tata kelola desa sepenuhnya diserahkan oleh pusat daerah kepada desa. Artinya desa benar-benar diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri, tentu diikuti dengan budget yang cukup. Saya dengar dari berbagai teman dimulai dari 1,5 miliar. Jadi perbandingannya tahun 2000 sebelum lahirnya undang-undang ini, dari terakhir APBDes Desa Lengkong itu hanya 286 juta termasuk PAD. Di tahun 2014 ini langsung melonjak 12 kali lipat menjadi 1,8 miliar. Sampai ringkas kata tiap tahun naik, berakhir di tahun 2019 ini menurut informasi dari teman-teman BPD yang kami terima juga dari perangkat desa, APBDes Desa Lengkong tahun 2019 ini 2,6 sekian miliar. Namun dengan kekuatan APBDes yang begitu tinggi, dan ini sangat aman karena dilindungi dengan regulasi yang kokoh. Regulasi desa bahwa masyarakat desa, pemerintah desa berhak mengatur rumah tangga sendiri secara mandiri. Hanya cukup dengan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di desa, dimusyawarahkan. Namun apa yang terjadi, semuanya terasa sia-sia. Sehingga infrastruktur kehidupan masyarakat baru sebenarnya 2 tahun terakhir ini warga masyarakat tersadar bahwa ternyata desa sudah dipercaya oleh pusat. Dana yang sangat cukup tinggi belum bisa dikelola dengan bagus.
sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang bisa kita harapkan. Maka kami merasa terpanggil kembali untuk ikut berkontestasi lagi. Impian saya satu, dengan sumber daya alam yang tadi sudah saya beritakan, sumber daya manusia yang pengelompokan tertinggi di usia produktif, di situ ada pos 30% untuk pemberdayaan, 30% untuk rutin, dan yang lain untuk infrastruktur, sehingga peluang pemberdayaan itulah yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk menggali potensi-potensi sumber daya alam generasi kita yang sebenarnya sudah sangat banyak bisa kita gali. Peluang itu kita arahkan, karena kalau kita hanya berkutat di pertanian, karena luas wilayah kami tidak luas, sehingga ini tidak menjanjikan, tapi ini bukan berarti harus kita tinggalkan. Tetap kita rawat, kita kembangkan, namun harus mulai mencoba ada terobosan-terobosan lain untuk menatap kehidupan masyarakat ini yang lebih baik, lebih harmonis tentunya dengan kesejahteraan masyarakat. Ini akan membawa kekuatan iman, akan membawa ketenangan pikiran mereka, dan tentunya kami memimpikan bahwa bagaimana seluruh warga desa ini, terutama generasi milenialnya, tidak pernah bermimpi untuk ke kota. Potensi desa ini kalau dikembangkan, kami sangat yakin generasi milenial kita atau angkatan kerja kita itu otaknya sama dengan anak-anak Jakarta, otaknya sama dengan anak-anak Surabaya. Hanya kesempatan yang belum mereka dapatkan. Sehingga apalagi dengan IT yang sudah cukup merebak di seluruh lini dapur, kasur, ruang tamunya seluruh warga. Ini sebenarnya potensi, tidak ada lagi dikotomi antara anak desa dan anak kota. Karakter boleh desa, tapi pemikiran, usaha, dan kreativitas rasa kota, dan memang saat ini sudah saatnya. Nah, peluang itulah yang ingin kami jawab. Kami akhirnya memutuskan untuk ikut berkontestasi kembali, untuk ingin menjadi kepala desa lagi di kontestasi yang kemarin sudah mulai diumumkan. Insya Allah pelaksanaan itu akan dilaksanakan secara serentak di 223 desa. Itu artinya 58% dari total desa se-Kabupaten Bojonegoro. Kami ingin masuk kembali dengan berbagai pertimbangan tadi. Insya Allah pelaksanaannya di tanggal 19 Februari 2020. Doakan kepada teman-teman dan semua warga, kami diizinkan dan diridhoi oleh Allah bisa memimpin desa ini kembali dengan penuh kedamaian. Kami punya impian, kami punya harapan, kami punya tekad dengan ketulusan hati untuk mengarah kehidupan bersama yang bagus. Tadi yang visi saya sudah saya sampaikan, tentunya itu bukan cek kosong, harus diikuti dengan program real untuk mendukung visi misi yang tadi telah saya sampaikan. Dan mempertimbangkan budget yang ada, kami bertitik tolak dari APBDes Desa Lengkong tahun anggaran 2019 yang 2,6 miliar. Itu kami punya program-program unggulan ke depan untuk 6 tahun ke depan. Itu program unggulan kami yang pertama di bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Terjaminnya keterbukaan anggaran, baik di perencanaan, pelaksanaan maupun kontrolnya. Istilah kerennya di planning, actuating, dan controlling. Terlebih untuk para kaum milenial, ini sudah tidak bisa kita tahan lagi. Mereka harus tahu persis mulai dari regulasi desa, perencanaan desa, pelaksanaan, mereka dilibatkan. Yang kedua, pelayanan tepat waktu, adil, dan berbasiskan IT.
Ketiga, berpegang teguh pada undang-undang desa, aturan turunannya mulai dari PP, Ketmen, Perda, Perbuk, dan keputusan Bupati. Selama ini sebagian para kepala desa masih terikat, artinya belum bisa melaksanakan undang-undang desa secara full. Namun kami tekad, kami akan melaksanakan undang-undang desa ini full, artinya kemerdekaan pengelolaan desa ini bisa terjamin dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada dan potensi warga masyarakat yang ada. Di bidang pendidikan, program unggulan saya adalah pemberian insentif kepada pendidik formal maupun non formal. Di desa kami ada PAUD, TK, RA, MI, SD, pondok pesantren, dan termasuk guru ngaji Quran yang di akhir-akhir ini mulai ditinggalkan banyak orang. Ini perlu kita dorong untuk kita kasih insentif sehingga ada motivasi tersendiri untuk mendidik masa depan generasi kita. Yang kedua, insentif untuk pimpinan lembaga sosial, keagamaan, pimpinan lembaga kepemudaan, jamaah Yasin, Dibak, Tahlil. Di situ juga ada jamaah manakib dan juga yang lagi booming adalah jamaah sholawat. Biaya pendidikan gratis untuk yatim mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Ini sudah kami hitung dengan rinci. Sampai hari ini yatim piatu Desa Lengkong hanya 32 anak. Program di bidang pendidikan kami telah saya sampaikan. Saya lanjut di bidang kesehatan, penguatan Polindes dan pelaksanaannya, karena Polindes ini masih kami lihat sehari-harinya tidak pernah buka, sehingga warga harus ke Polindes desa lain atau ke puskesmas kecamatan. Ini sangat kurang efektif, sehingga keberadaan Polindes ini perlu diberdayakan kembali. Pengobatan gratis untuk RTM kemanapun mereka. Tersedianya mobil siaga ini sangat penting bagi warga desa, terutama kaum duafa, karena untuk pinjam ke tetangga itu tetap ada beban moral. Untuk sewa juga mahal, sehingga ketersediaan mobil siaga menjadi kebutuhan yang dasar, terutama untuk kebutuhan warga, intinya untuk kesehatan, tapi kepentingan lain warga itu sangat dibutuhkan. Di bidang perekonomian, kami mencoba untuk menekankan pada ekonomi kreatif untuk milenial. Yang kedua, menyehatkan home industri, mikro dan home industri. Di sana ada ngelijo, warung, sayur, toko kelontong, dan sebagainya. Pemberdayaan BUMDes untuk pemasaran hasil produk warga, termasuk kearifan yang ada di desa ini, dan penguatan permodalan. Di bidang pertanian dan penyediaan air bersih ini menjadi kunci dari seluruh program unggulan kami. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketersediaan air masih sangat dipengaruhi oleh musim dan bendungan yang terlalu jauh. Secara teori desa kami ini dapat aliran dari bendungan, tapi di desa terujung, tempatnya ada di Kecamatan Temayang, hampir perbatasan dengan Nganjuk. Yang itu kalau diukur radiusnya dari sini 74 km. Betapa susahnya air, sehingga pertanian kami kurang bisa maksimal. Kami bermimpi atau punya program unggulan dan itu telah kita coba di berbagai titik, sumbernya ada. Desa kami pernah dapat bantuan dan bagus, walaupun baru satu titik, memungkinkan itu sebagai contoh untuk ternyata di tanah wilayah kami ada sumber yang kuat, sehingga di bidang penyediaan air sebagai kunci dari seluruh menghidupkan sektor pertanian, peternakan, dan yang lain termasuk sayur, ini kata kuncinya ada di air.
Kami ingin menyediakan sumur patok sekira jumlah minimal 40 titik sampai 50 titik dengan kedalaman, perhitungan saya dengan kedalaman rata-rata 70 meter ke bawah dengan tenaga listrik. Ini efektivitas untuk biaya energinya sehari-hari. Insya Allah ketersediaan air minum warga akan terjamin, yang rata-rata 3 bulan di musim kemarau, September, Oktober, November kesulitan, ini akan bisa terjawab. Untuk pengembangan pertanian, di samping kita tetap berharap dari bendungan teknis, tapi kalau kita punya sumur patok sendiri, saya sangat optimis pertanian kita tidak lagi 3 musim padi Polowijo, tapi bisa menjadi 5 musim padi Polowijo hortikultura, sayur dan pembibitan. Karena hortikultura rata-rata tidak butuh waktu panjang, mulai 40 hari sampai 2 bulan. Untuk berambang itu misalnya 2 bulan, maksimal 3 bulan. Kalau 3 bulan dengan ketersediaan air yang bisa diatur musimnya, sehingga petani hortikultura kita bisa sekaligus mengkondisikan keadaan, tidak panen ketika jumlah melimpah, dan justru ketika barang dibutuhkan dan harga mahal kita tidak punya. Tapi kalau kita punya air yang bisa dikendalikan, kalau air patok itu bisa dikendalikan, dan waktu petani kita bisa memilih musim yang tepat untuk memasarkan barangnya dengan harga yang cukup tinggi. Intinya itu pengembangan varietas pertanian. Ini setelah tadi air ada, varietas pertaniannya kita kembangkan. Selama ini yang ada hanya padi Polowijo. Kami memimpikan padi Polowijo plus ada sayur, ada hortikultura dengan berbagai macam jenisnya. Ini akan bisa mendongkrak perekonomian warga. Di infrastruktur, dengan kekuatan APBDes yang begitu tinggi, infrastruktur pada dasarnya kita belah jadi 2. Kami pernah berpengalaman, warga Lenggong itu pada dasarnya guyup dan rukun dan bisa dipercaya. Dulu ada program PNPM yang menginspirasi saya, sehingga program itu saya pandang paling efektif untuk di desa. Maka untuk infrastruktur lingkungan kami akan relakan dan sepenuhnya kami serahkan kepada warga. Kalau ada swakelola desa, kami akan meluncurkan program yang namanya swakelola lingkungan. Itu 100 juta per lingkungan. Saya optimis dengan begitu akan terjawab kepentingan infrastruktur yang ada di desa. Teman-teman yang ada di pemerintahan desa dan dinas terkait nanti tinggal masuk di infrastruktur umum dan pelayanan umum, sehingga untuk lokasi lingkungan yang paling tahu adalah dukuh dan lingkungan itu sendiri, dan ini sudah terbina lama. Insya Allah ke depan akan lebih kita eratkan yang selama ini 6 tahun terakhir ini terputus hubungan mereka. Ini kita sambung kembali, dan saya optimis infrastruktur bukan barang yang sulit ketika ketersediaan anggaran. Tapi titik tekan saya tidak di infrastruktur, untuk pemberdayaan warga desa dengan rentan usia produktif yang sangat tinggi. Ini kuncinya keberhasilannya, bagaimana sektor pemberdayaan SDM ini kita tingkatkan. Kita menggali potensi-potensi unik, potensi-potensi yang ada di kita. Tadi yang sudah saya sampaikan, di sana ada anyaman, ada bambu, ada pelepah pisang, ada kreativitas anak, ada juga yang sudah mulai masuk pakai online dan sebagainya. Kalau ini kita kembangkan lewat BUMDes, kita berdayakan lewat kelompok-kelompok yang mereka kreatif, kita dorong. Insya Allah ini akan menjadi keberhasilan bersama, menjadi perekonomian bersama. Akhirnya warga desa bangga di desanya sendiri dengan penuh sejahtera,
tanpa harus melirik ke kota atau menjadi buruh pabrik. Itu mematikan akal. Kreativitas anak saya sangat optimis. Kami walaupun usia kami sudah mulai kepala 5, kami sehari-hari kumpul dengan anak-anak remaja dan itu hal yang biasa. Mereka memimpikan desanya memberi ruang, tidak ingin mereka uang. Ya, tapi ingin peluang, itu yang ingin mereka harapkan. Di bidang pertanahan, kami ingin memastikan menjawab kegagalan pemerintahan saat ini. Yang kami dengar warga telah daftar ke balai desa sekitar 500 pemohon yang tentu ini sudah berunding dengan keluarganya, tapi masih gagal untuk tahun anggaran ini. Tahun anggaran 2020 PTSL gagal masuk desa Lengkong. Sehingga saya pastikan untuk ke depan PTSL insya Allah dan saya pastikan masuk di desa Lengkong. Kami tahu Bojonegoro adalah dapat program PTSL terbesar di seluruh Jawa Timur. Peluang ini yang harus dijawab oleh pimpinan desa. Di bidang sosial, kami akan mengadakan santunan anak yatim dan kaum duafa. Tidak cukup anak yatim saja, di 1 Muharram untuk mendukung ciri Lengkong Desa Islami. Kemerdekaan warga adalah di 1 Muharram dan di 10 Muharram. Selanjutnya santunan kematian ini ya sekedar untuk memberi ikut iba, ikut merasa berduka cita. Ini kain kafan dan patok ini kami atau kita sediakan dari APBDes. Kami kira itu garis besar untuk meringkas apa yang menjadi visi dan misi kami Lengkong Islami, pemikiran, filosofi, karakter tetap desa, tapi akal, cara berpikir, cara kerja harus kita bisa menyamai anak kota. Untuk visi misi yang begitu bagus, tak ada artinya, apalah artinya saya seorang diri. Maka dengan penuh kerendahan hati, saya mohon doa restu dan sekaligus dukungannya kepada seluruh warga masyarakat, terutama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sedang memiliki hak pilih. Mohon saya didukung. Sekali lagi mohon saya didukung untuk dijadikan kembali kepala desa di periode yang akan datang. Kami yakin dengan kita bersama saya Lengkong Islami, kita tekad bersama untuk menjadikan Lengkong lebih baik. Manjada wajada. Akhirnya semua pihak kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.